Selamat untukmu ya Najwa. Kamu berhasil lulus. Maaf Najwa, aku belum bisa beli yang mahal. Nggak masalah kan kamu? Selamat juga buat kamu ya, Reh. Akhirnya kamu juga lulus, nilainya bagus. Dan masalah bunganya aku nggak masalah. Yang penting ini semua terus dari hatiku. Ya ampun Rehan, kenapa kamu penuh basa-basi sih? Padahal bukan kalimat seperti itu yang mau kamu bilang sama Najwa. Kamu pasti punya perasaan yang sama deh sama aku. Oh, kau bisa mengerti yang kupikirkan? Sebenarnya aku mau bicara tentang sesuatu, Najwa. Sebenarnya aku ingin bilang padamu tentang kamu dan yang kurasakan. Apa itu, Reh? Aldi. Aldi. Najwa, Rehan, Aldi. aku udah tahu pasti kalian ada di sini. Duduk, aku punya kabar gembira. Ayo. Tada! Ini buat Najwa, ini buat Rehan. Ini apa, Aldi? Ini adalah pemberian hadiah dari Papi. Serius? Subhanallah, papi kamu tuh baik banget. Papi bilang, Papi nggak sia-sia menyekolahkan kita. Kita tamat S2 dengan nilai terbaik. Itu artinya kita berhak dapat liburan gratis. Kemana? Ke India. Ke India? Papamu memang luar biasa. Kau tahu, dia sudah seperti ayahku sendiri. Dia itu baik sekali ya. Aku berharap bisa membayar kebaikannya. Aku selalu mendukungmu. Terima kasih banyak, Adi. Tenang. Harusnya kamu berterima kasih sama Papi, bukan sama aku. Toh bagaimanapun juga, kamu kan jadi bagian dari keluarga. Kita nggak hanya sahabat loh. Iya kan? Ya, tapi tetap saja bagiku luar biasa. Aku harus berbuat sesuatu, aku harus membayarnya. Nggak usah soal bayar-membayar. Pokoknya cukup jadi sahabat yang setia buat aku. Itu udah lebih dari cukup. Iya kan? Simple. Pokoknya kita bertiga sehidup semati pokoknya. Oke? Yes! Kita ke India. Iya. Bos. Yeay! Apa nih? Ini gol kepah. Golf pak? Enak. Sama. Lihat ya, dimakan ya. Dia orang India, balik ke India. Buset, dimakannya banyak amat ya. Semua India diembat. Jangan nggak ada orang India. Aku mungkin aku orang India, tapi aku merasa orang Indonesia. Bukan kau harus coba. Ayo coba. Ayo. Wow, subhanallah ini bagus banget, Reh. Subhanallah. Ya Allah, indah dan megah banget ya.
kejayaan meninggal masa lalu. Kau tahu banyak soal Taj Mahal? Enggak, Re. Waktu aku tahu kita bakal ke India, aku langsung browsing. Oh, Oh iya, aku mau lihat bagian belakangnya Taj Mahal. Karena aku mau lihat kebenarannya dan keindahannya. yang di mana? Oh, oh. Sungai Yamuna ini disucikan oleh orang-orang di India. Dan mereka percaya kalau sungai ini memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Jadi kita bisa buat permohonan, apa benar itu? Iya. Kalau kita membuang suatu koin dan kita berharap sesuatu, insya Allah keinginan kita itu bisa terwujud. Aku mau mengajukan permohonan. Kamu juga mau? Ya Allah, ya Robbi, kalau boleh hamba meminta. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aku sangat mencintai gadis ini. Hamba ingin mendapatkan suami yang baik, yang sayang bukan hanya kepada hamba tapi juga kepada ibuku. Aku ingin Najwa bisa menerima cintaku. Aku mohon, jangan pernah pisahkan kami. Apapun yang akan terjadi nanti. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Oh, tidak apa-apa. Aku cuma mencoba menebak permohonan yang kamu minta. Oh, Najwa, aku boleh tanya sesuatu? Apa yang kamu impikan, kamu harapkan? aku berharap orang yang aku cintai akan segera sembuh dari penyakit. Ibuku udah terlalu lama sakit. Kasihan. Dia sangat menderita dengan penyakit. Cuma itu? Aku juga berharap semoga Allah memberikan aku suami yang baik, yang bisa mencintai ibu, bisa menerima aku apa adanya. Kalau kamu, apa harapan kamu? Kamu tidak akan marah kan? Kalau aku bilang tentang mencintai dan dicintai? Ya enggak lah, Re. Setiap orang itu kan berhak untuk dicintai dan mencintai. Coba sekarang kasih tahu aku, kamu harapannya apa? Oke, jadi aku rasa sekarang waktunya untukku untuk jujur dan terus terang sama kamu. Najwa. Najwa, Rehan. Woi, Aldi, di sini ternyata. Sorry tadi dekat Rahman, soalnya nerima telepon dari papi. Ada sesuatu yang penting. Aku berhasil ngelacak alamat ibu kandung kamu. Papi ingin kamu ketemu sama ibu kandung kamu, Bunda Priyanka. Aku mau ketemu ibu kandungku. Iya, papi sengaja mencari alamat ini. Kita dikasih tiket untuk liburan ke sini bukan hanya kan untuk liburan aja, tapi emang sengaja menemukan kamu dengan ibu kamu. Subhanallah, Aldi. Laki kamu tuh bener-bener baik. Dia menganggap kamu seperti anak kandungnya sendiri, Rehan. Iya. Dia itu orang yang luar biasa. Sama aku dia selalu baik. Dia memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Seperti Aldi. Udah. Ini ngapain kita bersedih-sedih gini sih? You have to be happy. Kamu tuh harus bahagia. Yang penting kamu sekarang bersilaturahmi, karena pasti ibu kamu merindukan kamu. Tapi masalahnya 12 tahun aku nggak ketemu dia. Apa aku masih dikenali dia? Rehan, kamu harus percaya. Seorang ibu itu nggak akan pernah melupakan anaknya. Ikatan batin kalian itu begitu kuat. Aku yakin sekarang ibu kamu punya feeling kalau kamu sedang ada di India.
Semoga kamu selalu sehat dan bahagia di sana ya nak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Walaupun ibu tidak bisa membesarkan kamu karena jarak telah memisahkan. Anda mencari siapa? Saya mau ketemu Bu Priyanka. Tuan muda Rehan, ini benar saya tidak salah lihat. Kak, kamu kenal aku? Nyonya selalu memperlihatkan foto-foto masa kecil Tuan muda. Dan Nyonya juga banyak bercerita tentang Anda, berulang-ulang. Sehingga saya merasa begitu dekat dengan Tuan. Mari, ayo masuk ke rumah Tuan sendiri. Nyonya, ayo cepat keluar. Ada seseorang yang harus Anda temui. Siapa? Putra tersayang Nyonya, Tuan muda Rehan. Telah datang dari Jakarta. Ayo cepat. Tuntun, kamu bukannya sedang berusaha menghibur saya kan? Sumpah Nyonya, sumpah. Tuan muda sekarang sedang menunggu di ruang tamu. Rehan. Ya Allah, benarkah itu kamu, nak? Ibu? Aku rindu ibu. Ibu juga sangat merindukan kamu. Ibu masih menyimpan foto-fotoku. Tentu saja ibu menyimpan foto-foto kamu, Rehan. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa melupakan anak yang telah dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Ibu tidak tahu apa yang ayahmu telah katakan tentang perceraian kamu. Tapi waktu itu ibu tidak punya pilihan. Ibu adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Dan kakek menginginkan agar ibu menjalankan seluruh bisnisnya di Agra setelah beliau meninggal. Kalau begitu ceritanya, kenapa kakek dan ayah tidak sama-sama ibu? Ayahmu menolak untuk pindah bersama ibu ke Agra. Ibu tidak tahu apa alasan. Tapi ibu dengar ayahmu telah menikah lagi dengan wanita Indonesia. Saat itu ibu pikir mungkin ayahmu tidak mau meninggalkan wanita itu. Aku taunya cuma ibu meninggalkan ayah, memilih uang daripada keluarga. Maaf, aku tidak pernah bisa mencari ibu. Waktu itu aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menganggap apa yang dikatakan oleh ayah itu benar. Tapi sekarang aku mengerti. Itu tidak benar sama sekali. Ibu akan selalu menyayangi kamu. Dunia akhirat. Ibu hanya mencintai kamu seorang anak. Ibu percaya. Takdir pasti akan mempersatukan kita kembali. Inilah buktinya. Ibu bahagia ya. Di sisa hidup ibu bisa bertemu kembali dengan kamu. Ibu selalu merasa bersalah karena dulu telah meninggalkan kamu. Ibu pikir kamu pasti akan sangat benci pada ibu. Tapi ternyata kamu masih mau menyayangiku. Tentu aku mencintai ibu. Orang yang harus aku hormati dan aku bahagiakan. Seperti itulah agama kita mengajari kita.
Begitulah Islam mengajari kita. Karena surga ada di telapak kaki ibu kan? Terima kasih. Apakah ayahmu telah mempunyai anak lagi dari istri keduanya? Aku tidak tahu soal itu, Bu. Yang aku ingat adalah setelah ibu pergi, 2 tahun kemudian ayah juga pergi. Lalu bagaimana kehidupan kamu selama ini, Rehan? Siapa yang telah mengurus dan membesarkan kamu, nak? Untung Tuhan memberikan aku Om Haryo. Dia orang yang sangat baik. Aku dirawat dia. Semua kebutuhanku dipenuhi. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam hidupku. Dia itu papanya sahabatku, papanya Aldi. Ibu harus bertemu dengan Aldi suatu saat. Iya, bahkan ibu tahu, aku datang ke sini ke India dan bertemu ibu itu juga karena kebaikan Om Haryo. Dia mengatur semuanya. Dia ingin aku bertemu ibu dan bisa bersatu lagi dengan ibuku. Ibu sangat berhutang budi kepada Tuhan Hari. Mulai sekarang, kamu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Semua yang ibu miliki kelak akan menjadi milik kamu. Seperti rumah ini. Ini adalah salah satu rumah peninggalan almarhum kakek kamu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadis ini. Ibu tahu kamu tidak banyak mengenal gadis-gadis India. Tapi ibu mengenal seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik sekali. Namanya Priti. Dan ibu yakin sekali dia itu pasti akan sangat cocok menjadi calon istri kamu. Tapi menikah, aku masih fokus dengan karirku, Bu. Bahkan ibu ingin agar kamu pindah ke India dan menikah dengan seorang gadis. Ibu mengenal seorang gadis yang sangat cantik dan sangat baik sekali. Namanya Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku mau bilang sesuatu, Bu. Aku harusnya bilang secara langsung. Tapi aku tidak punya keberanian, Bu. Ini ada apa sebetulnya, Rehan? Apa yang telah membuat ganjalan di hati kamu sehingga kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Aku memikirkan tentang keinginan ibu untuk menikahkan aku dengan Priti. Jadi kamu setuju? Percayalah Rehan, anakku sayang. Apa yang ibu pilihkan buat kamu adalah yang terbaik untuk jalan hidup kamu. Aku minta maaf, Bu, tapi aku tidak bisa menikahi Priti. Sebenarnya ada yang kucintai di Jakarta. Saya tidak boleh langsung menentangnya saat ini juga. Saya tidak mau merusak pertemuan pertama dengan Reha. Setelah sekian tahun kami terpisah. Saya tidak ingin kehilangan dia karena saya memaksakan kehendak saya pada dia. Ibu, aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya, Bu. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, Ibu. Tidak, Nak. Ibu tidak marah kepada kamu. Ibu bisa memaklumi keadaan kamu, Nak. Coba katakan kepada ibu. Siapa gadis yang sangat beruntung itu? Namanya adalah Najwa, Bu. Dia anak tunggal mendiang Pak Abdurrahman.
Pak Abdurrahman. Iya, Pak Abdurrahman. Dan nama ibunya adalah Hasna. Saya mengenal laki-laki bernama Abdurrahman yang dimaksud oleh Rehan. Tapi Pak Abdurrahman sudah lama meninggal. Dan Ibu Hasna juga sudah menikah lagi. Halo, Ibu? Ibu, kenapa Ibu diam saja? Tidak apa-apa Rehan. Ibu hanya berdoa semoga kamu bisa berbahagia dengan gadis pilihan kamu itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas dukungan Ibu. Nanti aku telepon Ibu lagi. Aku mencintai Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu juga sangat mencintai kamu, anakku. Abdurrahman. Saya hanya kenal satu Abdurrahman yang mempunyai istri yang bernama Hasna. Kenapa saya bisa mendengar nama laki-laki itu? Dia yang telah menghancurkan perkawinan saya. Saya sama sekali tidak rela. Saya sama sekali tidak rela anak saya satu-satunya berhubungan dengan anak dari laki-laki itu. Saya harus mencari cara untuk membubarkan hubungan mereka. Saya harus cari cara. Abdurrahman. Wih, Insinyur Rehan MSc, dia arsitek. Ternyata hari pertama kerja sebagai kepala proyek langsung sibuk ya. Jangan lupa, kita punya janji makan siang nanti. Maafkan aku, Aldi. Aku bukannya lupa. Tapi, papamu memberiku tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek ini. Dan, harusnya aku turun tangan membantu, kan? Masih banyak waktu, Rehan. Kita kan baru habis lulus kuliah. Ya, sekarang saatnya senang-senang dulu dong. Lagi pula kan perusahaan ini sudah banyak yang ngurus. Tarik aku Dion, sekarang ngurusin semua kerjanya Papi. Tenang kan? Aldi, kamu anak yang tertua. Kamu yang paling punya tanggung jawab. Ingat, kamu itu putra mahkota. Dengar. Aku yakin kerajaan perusahaan ini akan jatuh ke tangan kamu suatu hari nanti. Kurang ajar kamu, Haryo. Dasar tua bangka. Seharusnya kamu tidak melibatkan Rehan dalam perusahaan kita. Emang dia itu siapa? Bukan siapa-siapa. Hanya anak asuh yang tidak berhak mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Papi kamu yang tua bangka dan sok tahu itu sudah merusak semua rencana kita. Aku udah bilang kan, Rehan itu bisa berbahaya buat kita. Apalagi kita masih belum bisa menyingkirkan Aldi. Dan sekarang, Rehan malah mendapat kepercayaan dari Papi. Siapa yang bisa jamin kalau dia tidak berambisi itu memiliki semua kekayaan Papi? Kamu benar, Gion. Untuk melumpuhkan Aldi, kita harus menyingkirkan Rehan terlebih dahulu. Mami curiga, pasti Rehan itu kaki tangannya Aldi. Makanya kita tidak boleh membiarkan Aldi mendapat dukungan dari siapapun juga. Aku akan atur supaya Aldi mati dengan wajar. Hus, jaga mulut kamu, Dion. Jangan gegabah bicara soal bunuh-membunuh. Berbahaya jika papi kamu curiga. Kamu kan tahu Rehan itu anak asuh kesayangan papi kamu. Jadi kita harus diam aja. Dan biarkan Rehan bebas. Mami mau ngalah. Kita mengalah untuk menang, Dion. Sekarang ini kita hanya perlu bersabar dan menunggu. Kamu kan tahu papi kamu udah sakit-sakitan, sebentar lagi juga meninggal. Kamu percaya aja, kamu pasti akan bisa mengendalikan semuanya. Apa Mami benar-benar yakin kalau aku bisa ngendalin semua perusahaannya Papi? Mami sangat yakin. Kamu pikir selama ini kita ngapain bertahan di rumah ini? Cari muka kepada semua orang. Untuk kaya kan? Dan itu semua nggak murah. Itu semua ada harganya dan sangat mahal, Dion. Makanya aku akan membuat mereka membayar kita dengan mahal atas semua pengorbanan kita nih.
Aku juga udah muak jadi nomor 2 di keluarga ini. Kita harus segera menyingkirkan Aldi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Rehan, bagaimana kabar kamu di sana sayang? Alhamdulillah aku sehat. Tapi suara Ibu kedengaran apa semuanya baik? Insya Allah tidak ada apa-apa. Ibu cuma kangen sekali sama kamu nak. Apakah minggu depan kamu bisa datang ke India? Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi minggu depan? Oke, aku akan datang. Kalau bisa secepatnya ya nak. Ibu sangat mengharapkan kedatangan kamu. Minggu depan, ibu tunggu kamu di rumah. Tapi Bu, rasanya minggu depan... Halo? 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 Agama mewajibkan kita untuk menikah dan berketurunan. Itu semua sudah diatur dalam Al-Quran. Dan kamu sebagai seorang muslim, kamu berkewajiban untuk mengamalkannya, Rehan. Kamu mengerti kan semua yang ibu katakan, Rehan? Iya, aku mengerti Bu. Semua yang Ibu katakan itu perintah Tuhan. Syukur alhamdulillah. Kamu belum kehilangan rasa hormat pada ibu. Bagaimana mungkin aku tidak menghormati Ibu? Sedangkan surga di telapak kaki Ibu. Tentu aku hormat. Terus terang ibu khawatir ya. Jarak yang memisahkan kita pasti akan membuat kamu berubah. Bagaimanapun juga kamu lebih banyak tinggal di Indonesia. Dan setengah darah kamu adalah darah Indonesia. Ayahku orang Indonesia. Ibu mencintai dan menikahi pria Indonesia. Itu benar ya. Tapi kamu jangan lupa. Cinta kami akhirnya kandas dan kami terpaksa harus berpisah. Itu kenyataan yang menyakitkan. Ayah akhirnya pergi dan menghilang dalam kepedihannya akibat bercerai dengan ibu. Percayalah nak, tidak mudah menikah dengan kultur yang berbeda. Akan banyak sekali terjadi masalah dan perbedaan yang harus kamu hadapi. Dan itu sangat mengerikan, Rehan. Itulah sebabnya ibu menginginkan kau menikah hanya dengan gadis ini. Itu mereka datang. Rehan, kamu harus bersiap-siap menyambut Priti dan keluarga besarnya. Karena hari ini juga kita akan menentukan tanggal pernikahan kalian. Ayo kamu ganti baju. Tapi Bu, No, ganti baju kamu sekarang. Rehan, ibu berharap kamu bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan kamu bertemu dengan Priti. Supaya kita segera bisa menentukan tanggal pernikahan kalian dan tinggal melaksanakan ijab kabul. Maka kamu dan Priti akan segera menjadi suami istri. Tapi Bu, karirku bagaimana? Aku membangunnya susah payah. Dan Bu, kalau aku berhasil, ibu juga bahagia. Percayalah Rehan, satu-satunya hal yang bisa membuat ibu bahagia adalah kalau kamu mau menikah dengan Priti. Tapi Bu, Ingat Rehan, mereka adalah tamu terhormat. Jadi ibu harap kamu jangan mempermalukan ibu. tapi Bu, aku belum mau menikah. Mereka sudah datang. Dan kalau memang betul kamu benar-benar ingin memberikan kebahagiaan pada ibu, inilah saat. Sekarang atau tidak usah sama sekali. Bu. Oh, lihatlah Rehan, betapa hebat dan cantiknya calon istri kamu. Menantu dambaan setiap ibu di dunia ini. Seharusnya kamu merasa bersyukur bisa menikahi gadis yang sangat cantik dan berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan kaya raya.
Rehan, maafin aku udah ganggu waktu liburan kamu, tapi Om Haryo sempat kritis di rumah sakit dan sekarang akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus jenazahnya di mana? Sekarang jenazahnya masih ada di rumah sakit. Tapi rencananya besok setelah zuhur akan dikuburkan. Karena sekarang masih menunggu sanak keluarga, termasuk kamu. Aldi sangat berharap kamu bisa ikut memakamkan ayahnya. Pasti aku datang, Najwa. Bilang Aldi bahwa Om Haryo sudah seperti ayah untukku. Dan tentu aku pasti datang. Terima kasih atas pengertian kamu, Rehan. Aku yakin kamu pasti akan datang karena kita semua sangat menyayangi Om Haryo. Jangan menangis, Najwa. Kamu tahu kalau kamu sedih, aku jadi sedih juga. Rehan, aku minta maaf aku udah membuat kamu sedih. Tapi kita semua memang sangat merasa terpukul atas kepergiannya Om Haryo. Ya, itu betul. Dan kamu tahu, baru beberapa hari kita berpisah dan sekarang aku sudah merindukan. Bu, jangan. Najwa, saya harap kamu cukup tahu diri untuk tidak mengganggu Rehan selama dia ada di India. Apa belum cukup waktu yang telah anak saya berikan pada kamu? Jangan jadi perempuan egois. Selama ini kamu sudah memonopoli kehidupan Rehan. Padahal keluarga dia di India juga berhak atas dia. Ibu. Saya minta maaf, Bunda. Kamu jangan berharap terlalu banyak dari persahabatan kalian. Cepat atau lambat, Rehan akan kembali ke negerinya, yaitu India. Dan dia akan menikah dengan seorang gadis India. Maaf, Bunda, kalau boleh saya tahu, tapi apa maksud Bunda? Maksud saya sudah jelas. Saya hanya ingin punya menantu seorang gadis India. Bahkan hari ini kami sekeluarga sedang membicarakan tanggal pernikahan Rehan dengan seorang gadis India yang sangat cantik yang bernama Priti. Dan gadis cantik itu sedang berada di rumah kami. Dan dia akan segera bertunangan dengan Rehan. Najwa? Hei, Iya, Aldi. kamu kenapa? Ngapain di sini? Nggak apa-apa, Aldi. Aku cuma kelelahan aja. Maaf ya, udah ngerepotin kamu. Nggak apa-apa. Aku udah menganggap Om Haryo seperti ayah aku sendiri. Oh ya, aku juga tadi sudah menelpon Rehan. Insya Allah Rehan besok akan sampai di Jakarta. Iyalah, dia itu harus datang. Bagaimanapun juga kan dia bagian dari keluarga ini. Bila perlu aku kirim pesawat pribadi buat jemput dia. Kamu tahu kan? Aku paling gak suka dengan adanya penolakan. Iya, Aldi. Memang gak ada yang bisa menolak kamu. Kamu yakin? Kamu gak apa-apa? Najwa, aku kok ngerasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan soal persahabatan kita. Nggak ada apa-apa, Aldi. Kalau ada sesuatu, aku pasti akan kasih tahu kamu. Aku ke dalam aja. Maafin aku, Aldi. Aku nggak mungkin bicara tentang perasaanku kepada Rehan. Aku takut hal itu akan melukai persahabatan kita. Bu, aku rasa tindakan ibu pada Najwa kurang bijaksana. Najwa hanya menyampaikan padaku tentang berita duka cita. Kamu pikir kamu bisa menyalahkan ibu? Padahal kamu sendiri yang salah. Di mana akhlak kamu sebagai calon menantu? Seharusnya kamu berada di luar bersama Priti dan keluarganya. Bukan malah meladeni si Najwa. Tapi ini tentang seseorang yang meninggal. Sahabat-sahabatku membutuhkan aku. Dan aku harus mendukung. Tapi bagaimana dengan Priti dan keluarganya? Mereka sudah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui kamu. Sekarang apa yang harus ibu katakan pada mereka?
Apa yang harus ibu katakan kepada Priti? Jangan bilang kalau kamu mencintai Najwa. Tapi, Bu, Kamu tidak akan mendapatkan restu ibu. Sampai kapanpun kalau kamu sampai berani mengawini dia. tapi Bu Najwa itu... Cukup. Ibu tidak mau mendengar kamu mengucapkan nama itu lagi. Bu, apa maksud Ibu bicara begini? Kamu tidak usah mencari-cari alasan. Ibu tahu betul kok siapa yang kamu khawatirkan. Pasti Najwa kan? Ibu curiga. Jangan-jangan Najwa telah berhasil memerangkap kamu. Iya, Bu, jangan mengungkit soal itu lagi. Aku masih mengingatnya. Ibu cuma ingin mengingatkan tentang kesepakatan kita. Bahwa kamu hanya boleh menikah dengan gadis India. Dan kesepakatan itu berlaku sampai kapanpun. Kalau kamu sampai berani melanggar, lebih baik ibu mati. Tolong jangan bicara begini. Aku berjanji tidak akan membuat Ibu kecewa. Tapi ini sangat penting. Aku harus pergi sekarang. Aku punya kewajiban moral pada mereka. Keluarga ini sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa lari dari kenyataan ini. Tolong Bu, aku harap Ibu mengerti. Tolong Bu, tolong Ibu mengerti. Baiklah Rehan, kamu tidak memberikan ibu pilihan. Ibu akan mengizinkan kamu pergi. Tapi kamu harus segera kembali ke India. Dan kita harus bicara serius mengenai pernikahan kamu dengan Priti. Insya Allah Bu, aku tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Kalau kamu tidak segera kembali ke India, kamu akan menyesal, Rehan. Kamu mau kemana? Kamu itu laki-laki paling egois yang pernah aku kenal. Kamu pikir aku tidak punya perasaan? Aku datang ke sini kamu tidak anggap sama sekali. Priti, aku punya alasan. Aku harus menghadiri pemakaman. Aku minta maaf. Jadi kamu lebih mementingkan orang lain daripada perjodohan kita. Yang kamu sebut orang lain, orang itu yang membesarkan aku, yang menjaga aku sejak aku kecil. Jadi aku harus ke sana. Aku tidak mau mendengar kamu membela mereka. Kamu menempatkan aku seperti orang lain. Aku ini calon istri kamu. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus datang ke sana. Kamu tidak mengerti, Rehan. Kalau kamu mengerti, kamu tidak akan seperti ini sama aku. Kamu mementingkan perasaan teman-teman kamu di Indonesia. Kamu tidak memikirkan perasaanku. Padahal aku yang cinta sama kamu, Rehan. Apa kamu tidak mencintaiku? Aku benar-benar minta maaf, Priti, tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa itu cinta. Ini masih misteri bagiku. Cuma Allah yang tahu kapan dan pada siapa aku jatuh cinta. Aku minta maaf. Apa sulitnya kamu jatuh cinta sama aku? Kamu belajar untuk jatuh cinta sama aku. Apa sulitnya, Rehan? Priti, aku pergi dulu. Aku harus pergi. Aku minta maaf dan aku nggak bermaksud menyakitimu. Dan bukan itu yang aku maksud. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Rehan. Dengarkan, Rehan. Silahkan kamu pergi kemanapun yang kamu mau. Tapi aku yakin, kamu pasti akan kembali. Dan aku berani bersumpah, kamu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, tidak ada seorang perempuan pun yang bisa mendapatkanmu. Kamu camkan itu baik-baik.
Najwa! Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam, Najwa. Akhirnya kamu bisa datang tepat waktu. Aku tidak akan membuat kamu kecewa, Najwa. Aku sudah janji. Makasih. Kamu gak pernah mengecewakan aku. Ada janji yang bisa kamu buat untukku? Maksud kamu? Ya, tidak tahu. Sebuah janji atau harapanmu, apa saja. Aku berharap semoga persahabatan kita akan selalu diridhoi oleh Allah. Insya Allah. Insya Allah. Makasih udah datang ya. Aku ikut berduka cita untuk papamu. Dia orang yang sangat hebat. Aku tahu. Aku juga sangat kehilangan dia. Bahkan aku merasa bersalah sekali. Karena selama ini, aku paling sering ngecewain dia. Tapi aku yakin, Papi pasti bahagia kamu udah datang sini. Makasih ya. Aldi, bagiku dia sudah seperti papaku sendiri. Aku berharap bisa melakukan sesuatu yang penting untuknya. Tapi, sekarang dia sudah pergi. Mami kira si Rehan sedang berlibur di India. Kok dia bisa ada di sini? Mami punya feeling dia akan menjadi penghalang besar untuk rencana kita. Semuanya bisa diatasin. Yang penting sekarang kita konsentrasi ke pemakaman Papi. Dan semuanya cepat selesai. Mami tahu, kamu sudah tidak sabar ingin mendengar surat wasiat dibacakan kan? Tapi kamu tenang aja, Dion. Mami yakin dan pasti semua harta kekayaan papi kamu jatuh ke tangan kamu. Karena cuma kamu kan satu-satunya membantu usahanya. Iya, Mi. Memang aku yang seharusnya memiliki semua harta kekayaan Papi. Banyak Aldi. Mami juga sama. Udah gak sabar ingin menunggu semuanya terjadi. Tapi sekarang kita tahan dulu senang-senang kita. Supaya orang tidak curiga. Sekarang kita harus pasang muka berduka kita sesedih mungkin. Supaya orang percaya bahwa kita orang baik-baik. Kamu kan juga bagian dari keluarga ini. Kalau soal itu, hanya masalah waktu aja. Tapi kamu harus janji sama aku, Aldi. Nanti kamu harus memberiku kesempatan untuk membalas kebaikan papamu. Berjanjilah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Misi, Pak. Misi, Bu. Akhirnya kamu mati juga, tua bangka. Mulai hari ini, aku yang akan berkuasa penuh terhadap keluargamu. Saatnya dendam itu terbalaskan. Rasakan kamu, Aldi. Sebentar lagi kamu bakal jatuh miskin. Mami! Jangan tinggalin aku, Mas. Aku sayang sama Mas. Aku mencintai Mas. Aku sama siapa kalau Mas gak ada. Aku mau ikut ke yang kubur aja. Mami! Mami, udah Mami. Mami, astagfirullah. Mami jangan begitu dong, Mi. Mami, kok Mami lakuin itu? Siapa yang ingin aku, Mami? Aku mau ikut. Udah. Mi, jangan lakuin itu dong, Mami. Mami. Udah, Mami. Udah. Tenang. Istighfar, Mami. Kok Mami lakuin itu? Siapa yang bakal nyayangin aku lagi, Mami? Mami satu-satunya keluarga yang aku punya, Mami. Aku janji, Mami. Mami cinta
sama papi. Aku tahu Mami. Kalau nggak ada papi kamu, Mami siapa yang jaga? Mami siapa yang ngurus? Mami nggak punya siapa-siapa lagi. Ada aku Mami. Mami udah Mami ya. Udah Mami. Mami udah istighfar nih. Mami mau dikubur aja sama papi kamu bareng-bareng. Ya Allah Mami. Mami udah Mami. Mami biarin papi tenang Mami. Biarin papi tenang. Seandainya waktu bisa aku putar kembali. Ingin rasanya aku berbakti sama papi. Tapi semuanya terlambat. Aku terlalu egois memikirkan diri sendiri. Aku terlalu banyak menghabiskan waktu dengan berpesta pora. Aldi, tidak ada kata terlambat, Aldi. Hal baik yang kamu lakukan pasti akan sampai padanya. Ya, sekarang yang dia butuhkan adalah doa, oke? Apa Tuhan masih mau mendengarkan doa dari orang seperti aku? Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa sama papi. Allah pasti punya rencana indah di balik semua ini. Dan kamu harus ingat, di Al-Quran sudah jelas tertulis. Ada 3 hal yang akan sampai, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah, dan juga doa dari anak yang soleh dan soleh. Aku janji, Bi. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku akan berusaha yang terbaik untuk membuat papi bangga. Dan kalian saksinya. Aku janji sama kamu, aku akan selalu mendukungmu. Aku janji. Kamu janji? Aku janji. Aku akan menjalankan roda bisnis perusahaan papi. Dan membuat papi bangga. Tentunya dengan kalian. Terima kasih ya. Sudah saatnya sekarang kita harus mencari rencana untuk menghancurkan persahabatan mereka. Aldi tidak pernah boleh punya sekutu siapapun untuk membelanya. Kita harus punya rencana besar untuk menghancurkan si anak manja dan menyebalkan itu. Mami udah lupa. Mami sendiri yang udah membuat Aldi menjadi seorang anak manja. Ya, memang Mami sengaja. Itu memang siasat Mami. Sampai kapanpun Aldi tidak akan pernah bisa diandalkan. Jiwanya sudah rusak karena dunia malam. Mami emang hebat. Karena Mami udah berhasil menghancurkan hubungan antara Aldi dan juga abangnya Papi. Mami bisa pastikan Aldi tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari peninggalan Papi. Kamu ingat, Dion, kamu harus sukses dan berhasil untuk menjadi pengendali kerajaan bisnis Raden Haryokusumo di Ningrat. Karena cuma kamu yang boleh menjadi satu-satunya kandidat untuk menggantikan posisi almarhum papi kamu. Paham? Mami jangan takut. Kalau Mami mau, kapanpun juga aku bisa menyingkirkan Aldi. Dan aku bisa membuat dia mengalami nasib yang sama seperti almarhumah ibu. Jaga mulut kamu, Dion. Jangan bicara sembarangan. Kalau sampai rahasia kita terbongkar, kita berdua bisa masuk penjara. Kamu mau masuk penjara? Mami sudah berbuat banyak hal untuk masa depan kamu. Jangan kamu sia-siakan pengorbanan Mami. Ingat itu. Istighfar, Abu, istighfar.
Dengerin. Di mana sertifikat itu? Hah? Atau kamu kan tahu akibatnya? Di mana? Hah? Di mana? Kalau sampai rumah ini dijual, di mana kita mau tinggal, Abu? Hasna. Itu urusan kamu. Hah? Kalau perlu, rumah ini saya bakar. Biar kamu sama si Najwa tinggal di kolong jembatan. Jangan mengancam seperti itu, Abu. Aku tidak mungkin memberikan sertifikat itu karena sertifikat itu kepunyaan Najwa hasil pemberian almarhum ayahnya. Dengar. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Sekarang mana? Berikan sertifikat itu. Berikan. Oh. Aku tahu di mana. Hah? Aku tahu. Jangan lakukan itu, Abu. Tolong jangan lakukan, kasihanilah kami, Abu. Hormati Najwa yang selama ini sudah menopang kehidupan kita. Tolong, Abu. Aku mohon, Abu, jangan lakukan itu, Abu. Jangan ambil sertifikat itu. Abu. Selamat siang semua. Sengaja siang ini kita kumpul di sini karena saya akan membacakan surat wasiat dari almarhum Raden Haryokusumo-Diningrat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Raden Haryokusumo-Diningrat, menyatakan bahwa surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah pengaruh tekanan siapa. Saya akan membacakan surat wasiat tersebut. Untuk anak saya Dion, tidak bisa dipungkiri karena kamu telah banyak membantu dalam menjalankan roda perusahaan. Dan untuk itu semua, atas pengabdian kamu, saya akan memberikan saham sebesar 20%. Serta sebuah anak perusahaan yang ada di Pulau Gadung untuk dikelola dan juga 5 buah rumah dan 5 unit apartemen serta 2 ekor kuda pacu. Dan selanjutnya, untuk istri saya Hilda, saya berikan saham sebesar 5% di perusahaan induk, berikut 2 buah villa di Ubud, Bali, 3 buah townhouse di Puncak dan 2 apartemen di Jakarta dan Batam. Serta berikut deposito yang sudah dimiliki. Keterlaluan kamu, Haryo. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Masa aku cuma dikasih segitu? Itu nggak seujung kukunya dari kekayaan kamu. Dan untuk anak saya Aldi, dia akan mendapatkan saham mayoritas dan berhak atas semua harta kekayaan berikut semua aset peninggalan saya sebagai ayahnya. Hari ini juga secara resmi saya umumkan bahwa yang berhak menggantikan saya sebagai direktur utama di Haryokusumo Holding Company tak lain adalah Aldi, anak kandung saya dari istri pertama. Benar-benar kurang ajar. Papi benar-benar keterlaluan. Dasar orang tua munafik. Tapi Om, gimana dengan Dion? Selama ini yang mengembangkan perusahaan Papi kan cuma Dion. Dia udah kerja keras. Harusnya kan Papi serahin semua ke Dion. Yakin gak ada yang salah? Aldi, keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Sayang, udah nggak apa-apa. Kamu juga nggak usah khawatir dengan Dion. Mami bertanggung jawab dan akan pastikan bahwa Dion tidak akan protes dengan keputusan Papi. Mami yakin? Dion, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Mau apapun keputusan Papi aku terima aja kok. Karena Papi pasti tahu yang terbaik buat kita semua. Makasih ya. Kamu udah mengerti. Kurang ajar.
Ternyata Haryo lebih memilih Aldi untuk menjadi ahli warisnya daripada anakku Dion. Lihat aja kamu Haryo. Lihat apa yang akan aku lakukan pada anak kesayanganmu. Aku akan membuat kamu menangis darah di dalam kuburmu. Sebetulnya isi surat wasiat ini tidak serta-merta berlaku. Masih ada syarat lain yang harus dilakukan oleh Aldi. Syarat, Om? Iya, almarhum menghendaki kamu menikah dengan Najwa. Harus Najwa. Najwa? Karena almarhum menganggap gadis baik-baik seperti Najwa yang bisa membuat Aldi bertaubat dan menjadi manusia yang penuh bertanggung jawab. Jadi, untuk mendapatkan hak ahli waris dari papi, aku harus nikah? Iya, betul. Dan perkawinan Najwa dengan Aldi harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan setelah isi surat wasiat ini dibacakan untuk dilegalisasi secara hukum. Dan kalau sampai gagal, maka semua bagian Aldi akan dihibahkan ke yayasan sosial milik keluarga Haryo di Dinggrat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Astagfirullah. Ibu. Ibu. Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Rehan, ibu, aku kenapa? Ibu. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Kamu tenang, Najwa. Tenang ya. Dan percayalah. Dokter tahu yang terbaik untuk ibumu. Iya, Rehan. Terima kasih kamu udah ada di sini. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama ibu kalau nggak ada kamu. Tolong hapus air matamu. Tangisanmu ini hanya membuatku sedih juga. Terima kasih, Rehan. Aku pikir yang terbaik sekarang ini kita sholat. Kita berdoa untuk kesembuhan ibumu, Najwa. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Najwa, kamu tahu, aku selalu ingin mendukungmu dan melindungimu seperti ini. Aku berharap suatu hari nanti aku berani mengungkapkan perasaan ini. Dari serangkaian pemeriksaan yang telah kami lakukan, telah terjadi gangguan yang signifikan terhadap pasien. Itu sebabnya ibu Anda mengalami serangan jantung mendadak
Dan ini yang kami khawatirkan akan muncul lagi. Banyak faktor pencetus. Bisa depresi, komplikasi penyakit, dan lain sebagainya. Untuk sementara, pasien bisa bertahan. Tetapi saya menyarankan agar ibu Anda menjalani operasi jantung atau bypass. Karena itu satu-satunya yang bisa memperpanjang usia Ibu Hasna. Astagfirullahaladzim, Ibu. Apa? Kamu mau menikahi Najwa? Iya. Makanya aku ingin melamar dia secepatnya. Tapi bukannya kamu suka perempuan modern? Dan sejauh yang aku tahu, Najwa itu bukan tipemu. Ya berarti selama ini kamu udah salah dong menilai aku. Ya, aku emang suka perempuan-perempuan modern dan cantik. Tapi kalau jadi istri, ya kayak Najwa lah. Tapi kenapa harus Najwa? Iya, karena aku pengen punya keturunan yang baik. Apa nggak ada perempuan lain yang bisa kamu nikahi? Begini, Aldi, yang namanya lembaga perkawinan itu sesuatu yang suci, murni. Kamu nggak bisa main-main. Justru karena itu, Rehan, aku ingin berubah. Dan yang bisa merubah aku menjadi orang lebih baik, itu cuma Najwa. Please, Rehan, tolong bantu aku. Bantuan seperti apa yang bisa aku berikan? Aku pengen kamu bantu untuk menjadi mediasi antara hubungan aku dengan Najwa. Ya. Kenapa sekarang? Kenapa mendadak kamu jadi tertarik sama Najwa? Ya ini semua karena permintaan dari Papi. Dalam surat wasiat almarhum Papi menyebutkan sebuah syarat bahwa aku harus menikahi Najwa. Karena menurut Papi, Najwa lah satu-satunya orang yang bisa merubah aku, membuat aku menjadi bertobat, dan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi, Om Haryo yang mau kamu menikah dengan Najwa? Iya. Itulah sebabnya aku harus berkewajiban memenuhi harapan Papi. Kamu tahu sendiri kan? Aku sudah banyak berdosa sama Papi. Inilah saatnya aku membalas jasa dan semua kesalahan aku sama Papi. Tolong, Rehan. Aku mengerti. Aku mengerti bahwa bapamu yang ingin kamu menikah dengan Najwa. Najwa gadis yang sangat baik. Jangan sakiti dia. Aku tahu. Karena itulah aku minta tolong sama kamu, Rehan. Oke. Aku akan membantumu. Ya, aku akan memenuhi harapanmu itu. Aku akan melakukan untuk Om Haryo. Aku akan berbuat apa saja untuknya. Tapi kamu harus berjanji padaku, kamu nggak akan nyakitin Najwa. Karena kalau kamu menyakiti Najwa, kamu akan aku buat menyesal. Rehan. Itu sumpahku. Oke? Kamu gak usah khawatir. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan membahagiakan Najwa. Kau bisa pegang kata-kata aku. Oke. Insya Allah. Aku akan membantumu. Tapi kamu jangan janji sama aku, tapi sama Allah. Ya, karena nanti kalau kamu jadi suami yang baik, kamu akan sampai ke surga Allah. Terima kasih.
Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Kok kamu tumben nelpon aku, ada apa Rehan? Sebenarnya Najwa, aku telepon kamu untuk ngajak makan malam. Kamu beneran mau ngajakin aku makan malam? Iya, aku mau membicarakan sesuatu yang penting dengan kamu. Tidak keberatan kan? Enggak kok, aku... Iya, insya Allah aku bisa. Maksud aku, kita kan udah lama temenan, jadi aku rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan kan kalau kita pergi makan malam. Oke. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Siapa yang telepon, Nah? Bu. Ibu tahu nggak tadi siapa yang habis nelfon aku? Tadi tiba-tiba aja Rehan nelfon aku tumben-tumbenan, Bu. Padahal udah bertahun-tahun aku sahabatan sama dia. Dia tuh nggak pernah sekalipun dia ngajakin aku pergi berdua aja. Biasanya tuh selalu ada Aldi. Ada apa ya, Bu? Firasat ibu mengatakan sudah saatnya Rehan akan berterus terang tentang perasaannya selama ini dia pendam. Ibu yang benar. Ya Allah, mudah-mudahan emang benar ya apa yang Ibu doakan. Mudah-mudahan Allah meridhoi hubungan aku sama Rehan. Demi Allah, aku ikhlas. Pokoknya kita bertiga sehidup semati pokoknya, oke? Aku udah menyiapkan sebuah perangkap buat Aldi. Bagus. Kita tidak boleh berlama-lama membiarkan Aldi menikmati kekuasaannya menjadi ahli waris. Kamu tenang dulu ya, kamu tenang. Kita akan bicara baik-baik. Aku akan cari cara gimana untuk bertanggung jawab, oke?